Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari event turnamen Grand Chess Tour Super Bad Rapid dan Blitz Polandia. Kita masih mengulas permainan Magnus Carlsen lagi kawan. Di game yang pertama tadi kita sudah ulas permainan Magnus Carlsen menghadapi pemain tuan rumah Radoslav Wojtaszek. Magnus Carlsen bermain dengan Polish defense atau pertahanan Polandia. Tapi Magnus Carlsen sejak awal sudah mendapatkan tekanan berat. Bahkan Carlsen ini tidak diberikan kesempatan untuk melakukan counter attack kawan. Jadi dia tadi sejak awal bertahan terus dari gempuran Radoslav Wojtaszek. Dan game yang saya pilih ini adalah saat di babak kedua dia langsung bertemu dengan Grandmaster kuat lainnya, Wesley So kawan. Langsung saja kita ke permainan. Lagi-lagi kawan, permainan ini sangat menarik untuk kita ulas. Karena ide-ide Magnus Carlsen dengan langkah-langkah pengorbanan. Jarang kita melihat permainan Magnus Carlsen dengan langkah-langkah pengorbanannya kawan. Langsung saja kita ke permainan. Carlsen pion D4, Wesley So pion D5, kuda F3, kuda F6. London System dimainkan oleh Magnus Carlsen, gajah F4, pion C5, jalur utama kawan, pion E3, kuda C6. Dan di sini langkah utamanya adalah pion C3 kawan, yang biasanya akan berlanjut pion E6, kemudian kuda B berkembang ke D2, gajah D6 menantang pertukaran. Di sini gajah kebanyakan ditarik mundur ke petak G3. Pilihan nomor 2 bertukar langsung. Pilihan yang paling banyak adalah gajah dipertahankan mundur ke petak G3. Hitam rokade, putih bisa melanjutkan gajah D3, dan hitam bisa melanjutkan pion B6. Itulah jalur utama yang paling banyak dipilih oleh putih ataupun kedua pemain dengan pion C3 terlebih dahulu. Tapi Carlsen di sini di langkah kelimanya sudah memilih jalur sampingan kawan, gajah E2, dan di sini kuda H5 serang gajah gelap, gajah maju ke petak E5 menantang pertukaran dengan kuda di sini ataupun juga memprovokasi pion F6 kawan. Pion F6 dimainkan oleh Wesley So. Stockfish tetap menyarankan untuk bermain dengan pion E6 untuk segera membuka akses gajah ini segera berkembang. Kalaupun kalian menukarkan kuda sikat gajah ini kawan, ya tentu masih bisa diambil balik dengan kuda. Mungkin kuda kembali ke petak F6 untuk menghindari discover di sini, dan putih melanjutkan dengan pion dipukul pion C5, dan di sini pion E6 dilanjutkan, gajah siap ambil balik. Kalian mengeluarkan gajah di sini bisa juga kalian lakukan. Blokade dengan gajah menantang pertukaran langsung. Mungkin kuda yang akan sikat gajah di sini diambil balik oleh kuda, posisi kuda sementara tertekan di sini kawan. Itulah beberapa langkah alternatif jika melakukan pertukaran kuda sikat gajah di petak pusat ini. Pion F6 dimainkan oleh Wesley So. Dan di sini kawan, gajah ditarik mundur merupakan pilihan yang logis bagi kita. Satu-satunya game kawan di game-game terdahulu adalah gajah ini ditarik mundur ke petak G3 yang berlanjut dengan pion G6 akan dimainkan oleh hitam. Dan di sini bisa melakukan rokade putih kawan. Itulah game terdahulu sebelumnya kawan, jika ada pion F6 ini. Tapi Carlsen di sini kawan membuat langkah pengorbanan gajah. Dia bermain dengan pion C4. Langkah ini adalah rekomendasi nomor 2 dari Stockfish. Dan pengorbanan ini ditolak dengan langkah pion E6. Langkah terbaik adalah menerima pengorbanan, dan ide pengorbanan gajah dari Magnus Carlsen seperti ini kawan. Pion C akan pukul pion D5, ancam kuda di sini, dan di sini diambil oleh menteri. Kemudian ada kuda C3 memberikan tempo kuda untuk menyerang menteri kawan. Menteri mundur kembali ke D8, ada pion D5 lagi untuk mengusir kuda untuk mendapatkan pion pusat E5. Kuda kembali mungkin mundur ke petak B8 dan kuda ambil pion E5, discover pada kuda. Kuda bergerak kembali ke F6, di sini gajah diluncurkan skak. Kalau disikat oleh kuda masih bisa diambil balik oleh menteri. Blokade oleh pion, kuda akan ambil pion di petak G6. Kalaupun gajah ini tidak diambil oleh kuda, mungkin bermain dengan pion G6 langsung, bisa berlanjut kuda akan sikat pion G6. Itulah rencana dari Magnus Carlsen. Jika kita sedikit lanjutkan, jika sampai di sini tadi setelah kuda ambil pion G6, hitam tetap melanjutkan untuk ambil kuda ini kawan. Bisa dilanjut oleh putih seperti ini kawan. Maka putih akan mengeluarkan menterinya ke petak A4 untuk melakukan serangan-serangan kawan. Dan saran Stockfish bermain dengan pion B5 tetap akan diambil oleh menteri. Raja akan bergerak ke petak D6. Itulah rencana dari Magnus Carlsen saat dia menawarkan gajah di petak E5 ini. Jadi Carlsen ingin keluar menyerang kawan. Inilah menariknya game ini kawan, dimana jarang kita temui Magnus Carlsen ini membuat langkah-langkah yang begitu taktikal, agresif seperti ini dengan cara pengorbanan gajah di petak E5. Magnus Carlsen sering kita temui permainan positioning kawan. Pion E6 dipilih oleh Wesley So, tidak berani ambil gajah.
dan pion C pukul pion D5, pion E pukul pion D5. Baru gajah dipertahankan mundur ke G3. Disikat oleh kuda oleh Wesley So, diambil balik menggunakan pion H. Dia sudah mempunyai lajur H semi terbuka sekarang. Pion C4 didorong untuk mendapatkan ruang kawan agar tidak diikuti gajah ke petak D3 serang pion H7. Ada pion A3, kontrol petak B4 jelas. Gajah berkembang ke E6, kuda C3 lanjut Carlsen, menteri D7, dan mungkin persiapan rokade panjang, kita tunggu saja. Di sini pion B3 tantang Carlsen untuk membuka permainan, akhirnya diterima oleh Wesley So, pion C pukul pion B3, menteri ambil balik, dan di sini dilanjut benteng C8. Menteri mundur ke petak B2 untuk menghindari tempo kawan dari pergerakan kuda yang ingin mendapatkan outpost petak C4. Kalau bertukar dengan gajah masih bisa diambil oleh pion dan hitam akan menciptakan pion bebas kawan. Dengan pion-pion sayap menteri nanti cukup mengkhawatirkan. Carlsen langsung mundur, menterinya ke petak B2, gajah E7, gajah D3, coba pressure pionnya ada di sini kawan. Maksud saya di diagonal terang ini, diagonal D3 H7, dan di sini raja bergeser ke petak F7. Tidak melakukan rokade karena sudah diincar oleh putih kawan. Pion H7 ini tidak mungkin rokade, jadi melangkah saja ke petak F7. Kedua bentengnya sudah terkoneksi sekarang. Kemudian menteri mundur ke B1 untuk memberikan backup lebih untuk melakukan serangan pada petak H7. Kalau kalian terburu-buru untuk ambil pion ini dengan benteng, takutnya kalau kalian ambil gajah, gajah ini kena pin terus kawan. Kalau kalian berani ambil dengan benteng, maka ya diladeni saja oleh hitam, diambil balik oleh gajah. Nah, di sini resikonya kawan, gajah bisa terjebak. Kalau kalian backup dengan menteri B1, ada gajah F5 kawan. Berbalik akan serang menteri, hitam akan diuntungkan. Oleh karena itu di backup terlebih dahulu menteri B1, pion G6, blokade diagonal terang, kuda E2, lanjut Magnus Carlsen, raja hitam bergeser ke G7, kemudian sini kuda F4, serang gajah atau pressure petak G6 nih kawan. Gajah dipertahankan dan backup petak G6 mundur ke petak F7. Di sini Carlsen memutuskan rokade kawan, tidak menginginkan lajur H lagi, dan Wesley So kuda A5, ingin menempati outpost petak C4. Di sini pion E4 tantang Carlsen. Akhirnya kuda tidak mendapatkan dukungan dari pion, tapi masih ada gajah nanti kalau ingin lompat ke petak C4. Pion D pukul pion E4, gajah ambil balik pion E4. Di sini gajah D6 terlebih dahulu incar kuda, dan di sini Stockfish menyarankan benteng ini segera digeser ke lajur pusat untuk backup pionnya nanti kawan untuk didorong, tapi memilih langsung bermain dengan pion D5 dan Wesley So di sini menyerahkan gajahnya kawan. Sampai langkah ke-23 ini kita temui Wesley So ini sudah bermain dengan sepasang gajah melawan sepasang kuda. Dalam permainan terbuka seperti ini kawan, tentu sepasang gajah ini sangat bisa diandalkan. Apalagi jalur-jalur diagonal-diagonal banyak terbuka tentu akan menguntungkan sepasang gajah dalam permainan yang sudah terbuka seperti ini. Di sini Stockfish menyarankan benteng naik ke petak C5 kawan, dengan ide nanti mungkin ditumpuk benteng ini langsung di lajur C, memberikan tekanan juga pada pion pusat, ataupun nanti tetap memberikan dukungan bagi kuda jika ingin manuver. Tapi Wesley So menukarkan gajahnya kawan di langkah ke-23 ini. Gajah sikat kuda F4, diambil balik oleh pion G oleh Carlsen, kemudian kuda C4, dan di sini benteng D1 terlebih dahulu. Lanjut Carlsen pick up pionnya. Kuda mundur ke D6, blokade pion ancam gajah, dan gajah dibiarkan saja oleh Magnus Carlsen. Magnus Carlsen kembali membuat ulah kawan dengan kuda bergerak ke E5, membuat pengorbanan dengan tempo ancam menteri garbu gajah di sini. Pengorbanan ditolak, menteri ke E7 sedikit lebih kuat menurut Stockfish. Menteri ini bergerak ke petak A4 kawan, coba pressure gajah ataupun pion, dan hitam bisa mendapatkan satu pion nantinya di sini kawan. Kalau di sini di backup dengan pion yang ada di peta F3, nah di sini bisa kalian sikat saja gajah ini, nanti baru bisa ambil kuda yang di sini kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya, jadi di sini Wesley So memilih peta E7 bagi menterinya, dan kuda sikat gajah lanjut Carlsen, diambil balik dengan raja. Kenapa sih tadi pengorbanan ini tidak diterima oleh Wesley So? Maaf, hampir saja kelupaan menganalisanya kawan. Kenapa tidak diambil saja pengorbanan dengan pion F? Idenya seperti ini kawan, pion pukul pion, ancam kuda, kuda mungkin bertukar dengan gajah. Nah, di sini Magnus Carlsen berharap dengan dua pion bebasnya. Stockfish menyarankan mengeluarkan benteng kawan ke lajur E, pion akan didorong oleh putih, kalian serahkan gajah ini kawan, diambil balik, discover, ambil dengan menteri, permainan masih cukup seimbang.
Walaupun hitam terlihat unggul satu pion, tapi secara teoritis, endgame seperti ini kebanyakan berakhir miss, kecuali kalian ngantuk. Menteri E7. Kuda sikat gajah, diambil balik oleh raja. Gajah mundur ke F3, menghindari serangan, kemudian ada benteng yang mulai keluar ke lajur E. Menteri B4, pertahankan baris keempatnya, mengepin kuda di sini, persiapan pertukar menteri, tetap pressure petak B7, ataupun juga persiapan untuk mundur ke petak D2 jika ada serangan benteng. Dan benteng dikeluarkan oleh Wesleso tempo serang menteri, menteri mundur ke D7, menteri C7 oleh Wesleso, dan dibalas dengan pion A4 untuk kontrol petak B5 kawan. Dan di sini menteri ke C5. Jika kalian terburu-buru untuk mencoba menyerang menteri kawan, langsung ke petak C2 akan diladeni oleh Carlsen dengan benteng C1 kawan. Dan akan terjadi pertukaran benteng di sini. Kalau terjadi pertukaran menteri, maka di sini putih mendapatkan tempo skak kawan. Benteng ini jatuh, putih menang. Memilih mempertahankan lajur C-nya, menteri C5, dan ditantang oleh Carlsen benteng AC1. Ditolak, benteng naik ke E7, Magnus Carlsen menukarkan satu bentengnya kawan, kemudian pionnya mulai didorong maju ke A5. Benteng C7 menggantikan benteng satunya menepati lajur C, kemudian ada pion F5, kembali membuat langkah pengorbanan kawan. Ditolak. Tujuan mengorbankan pion ini untuk mengosongkan jalur bagi pergerakan menteri kawan. Untuk memperlemah juga struktur pion ini jika diterima oleh hitam. Oleh karena itu Wesleso menolak. Memilih rajanya ke G7. Pion F pukul pion G6. Lanjut Carlsen. Pion H pukul pion G6. Menteri E3 lanjut Carlsen. Coba incar pion di sini kawan. Ataupun melakukan pergerakan yang lain. Di sini menteri C5. Blokade ancaman terhadap pionnya. Carlsen masih ingin bermain dengan menteri. Menteri naik ke petak E6, ada benteng F7, kemudian pion G3, memberikan ruang bagi raja. Apakah naik bentengnya nanti direposisi? Posisi pion ini masih cukup kuat untuk sementara kawan. Dan persiapan melakukan serangan di sisi kanan papan. Menteri C7 lanjut Wesleso, raja naik ke G2, benteng E7, menteri mundur ke H3, jelas akan diikuti oleh benteng. Diantisipasi oleh Wesleso langsung melakukan tantangan pertukaran perwira atau menteri kawan. Dan di sini sudah tidak mempunyai tempo lagi untuk double menteri bersama benteng di lajur H. Kalau tidak melakukan pertukaran menteri sekarang, ambil contoh bergerak ke petak gelap dan disusul benteng nanti, ya di sini bisa melakukan pergerakan benteng ini mundur ke petak H8, nanti bisa digeser ke lajur H kawan, ataupun juga di sini Stockfish juga menyarankan menantang pertukaran di petak atau baris keempat ini. Jadi Magnus Carlsen langsung menukarkan menterinya kawan. Diambil balik oleh kuda oleh Wesleso. Kemudian pion didorong oleh Magnus Carlsen, ancam benteng, benteng bergeser ke D7. Dan Magnus Carlsen menukarkan pion dengan cara gajah ambil pion B7, kuda ambil pion D6. Kalau memilih ambil gajah, maka memberikan jalan bagi pion, kalian harus sikat pion, kalian kehilangan benteng, dan putih menang. Posisi kuda pun dalam posisi yang kurang bagus, rentan jatuh juga. Jadi Wesleso memilih ambil pion D6, ada pion A6 berkoneksi dengan gajahnya, raja bergeser mundur ke F8 dan gajah ini bergerak ancam benteng ke C6, benteng C7 dan di sini gajah bergerak ke petak A4. Di langkah berikutnya benteng siap untuk ambil kuda. Raja ke E7 backup kuda, ada benteng E1 skak, raja bergeser ke F7, di sini gajah B3 skak. Raja mundur ke F8 diikuti dengan benteng E6 untuk coba ancam kuda, ancam pion di sini. Kuda mundur ke E8 backup pionnya juga. Benteng ini kembali turun ke petak E3. Dibalas dengan langkah kuda bergerak ke petak D6 kembali. Gajah mundur ke petak D1 kawan. Dan dibalas dengan langkah raja ke F7. Tak perlu saya jelaskan artinya langkah-langkah kedua pemain. Sangat mudah kawan, sangat terbuka permainan di endgame ini. Saya rasa kalian sudah paham, tidak terlalu jelimet kombinasi ke para pemain ini karena buahnya juga sudah tidak banyak. Gajah F3, benteng C5 kawan, diikuti benteng B3, ada benteng A5, incar pion backup dengan gajah E2. Benteng A2 serang gajah, gajah D3, pion F5 mulai didorong oleh Wesleso, kemudian raja F3, raja hitam F6, raja E3, ada kuda E4, membantu bentengnya serang pion di sini kawan. Kalau didorong pion ini yang jatuh dan di sini disikat oleh Carlsen, gajah sikat kuda E4, diambil balik oleh pion dan benteng B5 pilihan Magnus Carlsen membatasi pergerakan raja. Nanti gampang bisa diambil. Kalau kalian memilih ambil pion ini kawan, maka hitam bisa ambil pion yang di sini ataupun pion di sini terlebih dahulu juga bagus. Sama saja permainan masih bisa remis.
Benteng B5 lanjut Carlsen, benteng ambil pion A6, raja ambil pion E4, benteng A4 skak, raja F3, pion G5, pion G4, benteng F4. Di sini kawan, permainan dirasa sudah tidak memungkinkan lagi untuk mendapatkan kemenangan. Beberapa langkah berikutnya ini kedua pemain melakukan pergerakan yang berulang dan permainan remis di langkah ke-69. Permainan taktikal yang sangat luar biasa, yang sangat ciamik dari Magnus Carlsen tadi kawan. 2 kali pengorbanan tidak diterima oleh Wesley So. Takutnya yang pertama tadi rajanya akan dikejar-kejar, dan pengorbanan kedua dengan kudanya tadi kawan, takutnya malah nanti 2 pion bebasnya akan membahayakan posisi Wesley So. Permainan berakhir di langkah ke-69 dan kita tunggu saja nanti malam babak keempat, babak kelima, dan keenam akan dimainkan untuk permainan rapid kawan. Kita tunggu saja. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.